aktif atau gimana. Jadi sementara ini mungkin MC-nya kita serahkan ke Pak Jaki Nurwandi. Ini memang Wah, ahli MC kita, Pak. betul betul. Itu. Silakan Pak Jaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, yang kami hormati Pak Lutfi yang berkenan hadir pada malam hari ini dalam Zoom meeting kita. Dan Bapak Ibu yang dari Sekolah Alam Indonesia Pusat, Bapak-bapak, Bapak Ibu guru Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru, kemudian Dewan Sekolah yang mengamanahkan kepada saya untuk membuka kata. Setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka membahas tentang Sekolah Alam Indonesia ke depannya dan langkah-langkah apa yang akan kita ambil nantinya. Tentunya berdiskusi. Juga salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan kabar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk afdolnya, barokahnya pertemuan kita ini, alangkah baiknya kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Rosid. Pak Rosidnya udah ada belum ya? Pak Rosidnya ada belum? Belum bisa join dia, Pak. Oh. Jadi gimana Pak Irfan? Gimana Pak Atau Jamal? pembacaan, Ada yang bisa atau mewakili pembacaan atau kita doa langsung? saja? Atau pembacaan Boleh doa saja? diwakili Pak Zen, silakan Pak Zen. Oh, Pak Jen, Pak. Oke. Surah Al-Anfal 1-5 Pak Zen, silakan. Baik, kepada Pak Langsung Zen, Pak kami Zen. persilakan waktu dan tempat. Memang harus siap-siap ya. Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, insyaallah membacakan Quran surah Ali Imran ayat 1 sampai 6, insyaallah. Halaman 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup terus menerus Mana Pak Zen? Kayaknya kepental jaringan, Pak Jeki. Iya Pak Jamal. Iya, Bilang Pak Jen, Pak Jamal. itu udah muncul sebagai lagi. petunjuk bagi manusia. Dia menurunkan Al-Furqan, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen sudah akan Al-Quran. Sepertinya Pak, Semoga mohon kita maaf. yang mendengarkan mendapat berkah. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat berkah hendaknya. Baik, untuk agenda selanjutnya sepatah kata pengantar dari Dewan Sekolah SAI Pekanbaru yang dalam hal ini tidak akan diwakilkan, akan disampaikan langsung oleh Pak Irfan. Pada Pak Irfan kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi via Zoom sebagai tahap awal proses untuk rencana pembukaan jenjang sekolah lanjutan atau SL di Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Jadi karena memang dari awal kita sebetulnya ini kan diskusinya diskusi ringan, santai, tapi memang berbobot. Sama dengan apa namanya ya, anak-anak kita itu mainku bukan main-main. Nah, kita ini santai tapi berbobot. Kalau saya nangkapnya seperti itu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas. Di sini ada Bapak dan Ibu komunitas Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru yang menyempatkan hadir ke acara ini. Karena memang ini memang cukup penting sebetulnya bagi kita. Sangat penting karena untuk kelanjutan dan gimana semakin berkembangnya nanti Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Jadi mungkin untuk di sini saya berharap mungkin eh, mungkin dari Pak Lutfi ya, kita banyak meminta ilmu, kemudian eh, banyak yang mau kami gali nih dari Pak Lutfi atau mungkin dari Bu Cace,
terkait tentang pembukaan SL di Sekolah Hal Indonesia Pekanbaru, Bapak Ibu. Jadi memang jujur aja sih kalau dari kami baik dari Dewan Sekolah ataupun dari Sekolah Alam Indonesia guru-guru juga itu memang kondisinya memang masih nol, Pak. Hampir mungkin kita tidak mengetahui sebetulnya bagaimana sih tata cara kita untuk melakukan biar bisa ini SL ini terwujud gitu loh. Karena memang kalau melihat dari eh, komunitas itu secara kecil aja ya, artinya untuk yang kelas 5 sekarang ini kelas 5 ini kan insya Allah tahun depan kan udah ke kelas 6, tahun depan lagi kan udah ke SL gitu. Jadi mungkin dari kelas 5 aja mungkin kalau dari hasil diskusi eh, terakhir itu memang mungkin ada 90% nih Pak Lutfi atau Bu Cace yang akan lanjut ke SL gitu. Jadi itu baru dari kelas 5. Kalau kita cerita dari yang kelas 3 4 itu mungkin ya sama Pak. Mungkin 90% kita akan tetap lanjutkan ke SL. Jadi sebetulnya kalau kita dari komunitas itu menginginkan memang kalau bisa sekolah alam, sekolah lanjutan SL di SAI Pekanbaru ini memang kalau bisa terwujud Pak. Nah, gitu. Jadi kita berharapnya sih ada sedikit apalah Pak pencerahan dari Pak Lutfi atau Bu Cace terkait apa yang harus kami lakukan, apa yang kami harus siapkan gitu Pak. Karena kalau memang dari kita komunitas, insya Allah itu memang mau dan kalau bisa memang siap untuk melaksanakan gimana biar SL ini bisa terwujud Pak, Pak Lutfi atau Pak Bu Cace. Kemudian sebetulnya dari awal ini memang eh, kalau saya memang baru sih tentang SL ini artinya tiba-tiba oh ada SL gitu kan. Cuma dari awal kan memang dari Pak Jamal sebagai kepala sekolah itu kan sebetulnya di awalnya lebih banyak ke maaf mungkin ke Pak Edial ya. Jadi kalau dari saya sih mungkin eh, di situ aja mungkin Pak. Kita berharapnya sih ada dapatlah bagaimana tindak lanjut yang harus kita lakukan biar SL ini terwujud. Nah, itu Pak Lutfi atau Bu Cace mohon sedikit pencerahannya lah gitu dia. Mungkin itu aja dari saya. Kira-kira dari Pak Edial mungkin ada yang bisa ditanyakan, ya Bu, disampaikan Pak. Karena mungkin ada yang terlewat nih dari saya. Prosesnya apakah update-nya seperti apa gitu. Gimana kira-kira Pak Edial? Sudah Pak, sudah semua itu Pak. Berarti udah semua saya sampaikan, Ya, sudah udah update-nya Pak ya. sesuai dengan kesepakatan kemarin Pak. Oke, kalau dari Pak Jamal gimana Pak? Ada tambahan Pak? Kira-kira Pak, biar nanti Pak Lutfi atau Bu Cace bisa lebih jelas menjelaskannya. Takutnya saya ada yang terlupa nih, ada yang terlewat gitu, Pak Jamal. Baik, sedikit menambahkan ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama guru kita semua, Ibu Cace, Pak Lutfi, Pak Santos, dan Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Sebenarnya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan selaku Dewan Sekolah Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru, bahwasanya sebenarnya untuk SL ini adalah sudah menjadi apa ya, amanah yang sudah kita tuliskan bersama ya ketika kita melakukan muskom di bulan Oktober. Nah, tentunya hal ini perlu kita tindak lanjuti. Kalau kata Bu Cace itu sustainable nih, harus ada keberlanjutan ke depannya gitu. Jangan sampai diskusi kita hanya mentok di situ. Nah, alhamdulillah kemarin kita berdiskusi bersama Pak Lutfi bagaimana progresnya. Nah, ini Pak Lutfi udah memantik nih gitu kan ya. Kalau Pak Wendy sama Pak Wendy itu kebaikan apa yang sudah dilakukan di apa namanya, di kebaikan
apa yang sudah ditanamkan di SAI Pekanbaru seperti itu. Kalau di grup Dewan Sekolah seperti itu. Jadi amanah Muskom ini tentunya kita sudah ditulis bersama, tentunya kita, nah kalau kita mengacu kepada Muskom, bahwasanya ini adalah amanah bersama seperti itu. Nah, tinggal bagaimana siapa yang akan mengguiden ini, terus seperti apa tindak lanjut ke depannya seperti itu. Nah, hal ini pada yang disampaikan oleh Pak Wendy bahwasanya sekolah kita yang sebagaimana sudah kita adalah sekolah yang berbasis komunitas, semuanya akan berperan aktif untuk berlangsungan pendidikan ataupun membangun peradaban di Pekanbaru terutama. Target utama adalah anak-anak kita menjadi rahmat bagi seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, hal ini perlu kita sekolah lanjutan itu adalah mengantarkan anak menuju kedewasaan. Nah, di SD sudah kita lakukan tahap demi tahap, mulai dari KPTK, tuntas motorik siap belajar, SD-nya mandiri, mandiri belajar. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan anak kita ini menjadi insan yang insan kamil, menjadi muslim yang disampaikan oleh Rasulullah, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, seperti itu. Orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari perbuatan tangan dan lisannya. Nah, hal ini tentu kita perlu duduk bersama untuk keberlangsungan kita untuk melaksanakan ataupun merealisasikan perihal sekolah lanjutan ini. Tentunya mungkin nanti akan ada guidance ataupun nanti ada info-info atau diskusi ini akan menghasilkan sebuah keputusan, karena malam ini kita duduk atas nama komunitas. Nah, tentunya bisa jadi nanti hasil diskusi malam ini bisa menjadi keputusan bersama untuk komunitas Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Mungkin itu Pak Irfan ya, tambahan sedikitnya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Aceh, kira-kira apa yang bisa kami lakukan atau apa yang harus kami siapkan, terus apa yang harus kami sepakati sebagai komunitas gitu loh. Maksudnya kira-kira ada nggak ya bisa kami kami ambil lah dari Bapak atau Ibu yang ini lah, gimana caranya ya? Karena memang kami sampai ini memang belum dapat nih Pak gambar. Kira-kira gimana ya Pak Lutfi? Mohon pencerahan. Justru saya mah udah biasa ya Bapak Ibu ya. Bu Caci nih yang jarang nih. Iya, Masya Allah. Nah, wabarakatuh. Kalau udah ditodong kalau udah ditodong sama komunitas itu kayaknya nggak ada yang nggak jadi. Bismillah. Saya merasa dejavu ya ketika awal kita bikin SL di Cipedak dulu. Kalau melihat kemampuan guru, bukan kemampuan ya, melihat keluangan atau kemantapan guru untuk melanjutkan adanya SL, melihat konsep sekolah apakah sudah matang untuk hadirnya SL, itu kayaknya saya dan tim guru itu pengennya bilang enggak gitu. Udah jangan ada dulu deh SL. Tapi yang datang itu kira-kira 4 orang tua lah. 4 orang tua, Bu kita buat Bu SL. Kalau ibu nggak kepengen lulusan SI ini kemana-mana yang lain gitu. Kurikulumnya gimana ya, nanti bisa lah sambil jalan. Ya mulai aja dulu. Aduh ini SI banget gitu ya. Kita belum merumuskan, kita belum mendesain, kita belum apa-apa gitu. Tapi karena kebutuhan orang tua, kebutuhan anak-anak, pendidikan dan sebagainya, kita semua merasa terpanggil. Ayo kita bergandengan tangan untuk bikin SL. Dan hari ini di depan teman-teman komunitas SI Pekanbaru, saya sangat merasa bahwa SI itu kita. Bukan saya, bukan Lutfi, bukan Pak Santos, bukan Pak Heri aja, bukan Pak Jamal aja, tapi kita. Jadi
kalau kita semua berkehendak, mustakung lah ya, insya Allah Allah itu pasti akan mendukung. Walillahil asmaul husna falyad'u. Karena Allah itu punya nama yang banyak, asmaul husna, kita wajib berdoa dengan nama-nama tersebut. Insya Allah semoga Allah jadikanlah keinginan SAI Pekanbaru memiliki sekolah lanjutan. Itu bab storytelling lah gitu ya. Jadi kalau diulang lagi nih, apakah SAI Pekanbaru itu apa namanya ya, tim guru dan tim manajemennya siap untuk adanya SL? Itu mungkin sudah saya sampaikan berkali-kali ya sebelumnya dengan Pak Heri dan Pak Santos juga. Ayo kita bikin SL nih. Kapan nih kita ngomporin SL nih gitu. Kemudian kalau terkait dengan kurikulum, sepertinya nanti Pak Lutfi bisa lebih detail gitu ya. Tapi kita udah punya role model dan kita pun bisa berdiskusi kelokalan yang seperti apa yang mau kita masukkan di SAI Pekanbaru, di SL SAI Pekanbaru. Jadi bisa jadi nggak harus sama banget dengan Cipedak atau yang sudah ada SL-nya Cipedak dan Sukabumi. Kita bisa jadi nggak harus sama banget. Dan itu mungkin ruang diskusinya bisalah nanti dengan Pak Lutfi. Kalau masalah lahan, kayaknya lahan nggak pernah jadi masalah ya. Kalau di Pekanbaru lahan nggak pernah jadi masalah, insya Allah ya Pak Santos ya. Pak Santos, Pak Heri mungkin itu udah pertanyaan dari dulu itu. Bu Caca, ini kita ada lahan yang begini-begini, tolonglah ini dijadikan manfaat. Gitu. Jadi kayaknya lahan nggak jadi masalah. Tinggal apa sih yang apa ya, yang benar-benar ingin kita upayakan banget seperti tadi pertanyaannya Pak Irfan, Pak Jamal, dan mungkin silahkan kalau di-clearkan gitu, apa sih yang menjadi masalah besar, siapa yang mau mengambil peran memulai, gitu aja. Jadi paling tidak ketika kita semua bersepakat, ayolah yang kurikulum begini, yang ini begini, yang itu begini, udah semuanya. Tapi siapa yang mau di depan? Yang di depan itu bukan hanya yang bertanggung jawab ya ternyata, tapi juga yang melakukan supervisi, yang melakukan proses dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua termasuk operasional ya, termasuk pembiayaan. Karena ya memang SL itu penyiapan anak-anak. Tadi kalau bahasanya Pak Jamal itu menyiapkan anak menuju kedewasaan. Saya ingat kalau SL itu kita menyiapkan di surat mana? Surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 9. Apa yang kita siapkan untuk anak-anak menjelang kedewasaan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah orang-orang yang meninggalkan keturunannya lemah. Lemah itu bukan hanya dalam sisi akidah, tapi khaufu 'alaihim, ketakwaan, ekonomi, fisik dan sebagainya. Jadi ketika kita menyiapkan anak-anak kita sampai dewasa, itu adalah karena kita tidak ingin meninggalkan mereka dalam kondisi lemah dalam tanda petik. Tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa berperan lebih, mengambil tanggung jawab, dan seterusnya. Gitu. Itu bahasa anak sekarang, generasi yang Gen Z banget, gitu, yang mager sepanjang itu yang justru kita cemaskan untuk tumbuh di anak-anak SL tadi. Balik lagi, itu semua adalah filosofi, itu semua adalah teori, itu semua adalah latar belakang kenapa kita berkeras adanya sekolah lanjutan dan kemudian dilanjutkan dengan BLES. Ini pertimbangan kami adalah anak-anak yang menuju dewasa ini, kalau kita tidak bina atau kita tidak lakukan proses pendidikan yang menguatkan dan mematangkan mereka ketika menuju dewasa, kita khawatir ketika mereka masuk ke dalam masyarakat yang beragam, mudah sekali tergerak gitu ya, mudah sekali ikut saja tanpa punya pertimbangan yang kuat. Dan kami ya mungkin Pak Lutfi dan teman-teman di kurikulum di education itu sangat tahu lah ya, bukan sangat tahu bagaimana para alumni yang orang tuanya ini salah satu perannya alumni itu adalah memberikan informasi banyak kepada kita tentang apa yang mereka pelajari sampai usia SMP gitu. Dan itu membawa mereka menuju dewasa yang lebih kuat gitu.
Walaupun mereka di sekolah yang minoritas, artinya sekolah itu sekolah umum, hanya mereka saja yang muslim dan mereka saja yang punya pakai kerudung, mereka tetap pakai kerudung. Gitu. Jadi nggak ngikut banget dengan rombongan orang-orang yang tidak berkerudung itu, kalaupun itu di sekolah Islam. Karena sekolah Islam pun tidak semua mewajibkan berkerudung ya, hanya 4 orang lulusan SAI yang bersekolah di situ dan tetap berkerudung. Ini di sekolah minoritas di kemarin kita berkunjung ke sana ke Australia. Dan buat kita itu memberikan penguatan gitu. Ketika tumbuh dengan penguatan-penguatan yang tidak membuat mereka takut adalah ketika menguatkan diri dengan semua syariat Islam yang sudah dibiasakan. Berargumentasi untuk hal itu. Ini yang akhirnya menjadi sedikit flashback kita, haru kita gitu ketika mereka menjalani proses SMP-nya seperti apa sebelumnya nih. Dan sekarang tersampaikan kembali ketika mereka terjun di dunia pendidikan, belajar tentang pendidikan, nyampe semua informasinya yang mereka pelajari ke kita. Bahwa apa yang dilakukan di SAI itu ya berbekas banget dan itu sudah dibahas sekarang di jurnal-jurnal internasional gitu. Ini akhirnya memberi pelajaran juga buat kita. Lagi-lagi saya cerita baru kecapnya yang paling enak gitu. Nah, ketika kita bicara bagaimana menginisiasi sekolah, saya juga menyampaikan nih ke Pak Heri, ke Pak Santos waktu itu. Kalau kita mau bikin sekolah di tahun ajaran besok, tahun ajaran 2024-2025, kita sudah kehilangan satu momen gitu kan. Karena di Oktober atau September atau Oktober semua udah clear kalau kita mau mulai SL tahun 2024. Jadi kalau sekarang kita diskusi mungkin mematangkan dan sebagainya, pembentukan apa segala macam, berarti sampai kira-kira 6 bulan ke depan. Sekarang bulan 1 sampai 6 bulan ke depan, bulan 7, bulan 8, semua urusan untuk adanya SL itu udah harus matang. Jadi ketika kita buka Agustus atau September atau Oktober besok akan insya Allah berjalan mulai 2025-2026. Jadi emang tarik maju kira-kira hampir 8 bulan persiapan sebelum tahun ajaran itu dimulai. Guru dipersiapkan, tempat disiapkan. Jadi semoga nggak kayak saya ngalamin SL Cipedak gitu. Udahlah anak-anak ini nggak sekolah kemana-mana, kita buka aja. Jadi kelasnya benar-benar kayak kelas burung, Mbak. 3x3 atas bawah. Jadi benar-benar kayak kelas muridnya 4 orang ya, 4 orang waktu itu. Yang pertama gurunya segede Pak Taufik gitu kan, udah kelasnya sama muridnya udah penuh, gurunya Pak Lutfi dengan anak murid 4 ya kelasnya udah penuh. Tapi karena kita punya konsep belajar itu bukan hanya di dalam kelas, ada indoor, ada outdoor dan seterusnya, kelas itu nggak terasa sempit gitu, malah justru kurang luas jangkauannya. Jadi mereka perjalanan ke Jawa, mereka perjalanan kemana itu selalu dilakukan. Jadi pertimbangan saya adalah ini udah pas banget gitu ya kalau misalnya kita mulai diskusikan sekarang bagaimana menginisiasi sekolah lanjutan untuk bisa diwujudkan lah insya Allah tahun 2025-2026. Itu kalau dari sisi inisiasi sekolah. Kalau dari sisi operasional, saya pakai feeling, bukan pakai hitung-hitungan. Nanti Pak Lutfi mungkin yang hitung-hitung. Satu kelas itu minimal operasional tertutupi bisa jadi 6-7 siswa. Itu minimal. Jadi kalau dulu kita agak maksa, berapa aja mulai aja gitu. 3 orang jalan juga. 4 orang jalan juga. Pasti dropping dana dari SD gitu. Nah, kalau kita sekarang melihat sikon SAI Pekanbaru, ini perlu dikuatkan juga kesiapan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SL. Ada satu sekolah SAI juga, ini saya mau sebut nggak enak nih. Jadi benar-benar ini Pak Mestakung, Allah mudah-mudahan mendengar doa-doa kita. Ada satu SAI yang belum ada SL-nya. Mirip dengan kondisi SAI Pekanbaru. Ini nggak tahu ada CCTV di mana nih SAI Pekanbaru ya. Jadi mereka udah taken kontrak 2 orang atau 3 orang untuk deal pembiayaan SL tersebut.
sampai 5 tahun ke depan, selama mereka 3 tahun bersekolah di SL, dia udah mau DP-in semua kebutuhan untuk anaknya bersekolah sekarang. Padahal dia masih kelas berapa nih sekarang? Kelas 5 ya? Kelas 5. Kelas 4 atau kelas 5 di sekolah tersebut ya? Kelas 4 kali ya? Kelas 5. Kelas 5 juga. Jadi kondisinya sama. Udah ada 2 orang tua yang berkomitmen meminta banget kita untuk bikin SL di situ. Tapi udah pasti 5 orang, Bu. Hah? 5 orang tua. 5, Pak, 5 orang tua. 5 orang tua membayar di depan 3 tahun apa pembiayaan siswanya, pembiayaan anaknya sekarang untuk kebutuhan adanya inisiasi SL. Jadi dana itu menjadi dana SL untuk dibuka. Jadi anaknya udah tinggal biaya sekolah aja gitu ya. Pembiayaannya udah ditarik ke depan. Guru mau apa kalau udah begitu, Pak? Itu udah udah Masya Allah, saya aja bergetar gitu mendengar cerita yang seperti itu. Saya nggak bertemu langsung. Kalau ini saya ketemu langsung, tapi kayaknya SAI Pekanbaru punya CCTV di situ gitu. Ini lebih banyak, ini berapa belas ini. Masya Allah gitu. Barusan saya bilang Pak Lutfi, ini gimana Pak Lutfi, semua bikin SL, padahal baru 2 ya Pak. Semua bikin SL. Masya Allah, mestakung banget gitu. Cuma ya artinya pengalaman atau berbagi role model kita mungkin sudah ada. Cipedak ada, Sukabumi ada, dan mungkin diskusi selevel prinsipal pun sudah bisa diarahkan untuk bagaimana SL di Pekanbaru seperti apa di apa namanya kurikulumnya dan sebagainya. Bukan sesuatu yang menurut saya ya, bukan sesuatu yang harus dari nol kita memulainya. Ini udah pasti udah jalan 70 mungkin ya, udah tinggal finalisasi, udah pingin, ya mudah-mudahan seperti itu dari sisi kurikulum. Yang mungkin agak berat adalah karena berbagi nih pasti ya. Apalagi kalau yang mau bikin SL ini bukan 1, ada 2, ada 3 ya Pak, ada 4 kali ya. Tinggal Pak Lutfi sekolah yang tadi, kemudian SAI Pekanbaru, sebut aja SAI-nya ya, SAI Cibinong, SAI Pekanbaru. Kemudian ada SAI yang lain ngikutin, berarti Pak Lutfi punya kepala. Tapi nggak apa-apa Pak, kalian bareng-bareng ngurus anak 1 sama anak 5, sama aja. Jadi ya itu buat saya adalah ini ya berkah ya, berkah Allah. Kemudian saya juga berterima kasih Pak Wendy dan Pak Lutfi kemarin mengompori lah, mengajak kita semua untuk menguatkan proses ini. SAI adalah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lutfi. Lanjutkan ya. Emang kalau dengar Bu Caca ini apa namanya, kayaknya nggak ada yang nggak bisa lah gitu. Pokoknya semua kudu bisa kudu bisa kalau kata orang Sunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, Pak Jamal, Bapak Ibu semua, Pak Santos, Pak Heri. Jadi memang ya terharu sekali lah gitu ya mendengar tadi yang Bu Caca sampaikan dan semangat dari teman-teman. Karena memang saya teringat sekali yang semangat sekali ketika kita muskom kemarin tuh untuk adanya SL tuh memang Pak Edia lah gitu ya. Yang sudah lengser dari Dewan Sekolah, tapi kemudian nggak mau istirahat, malah ya Pak saya jadi PJ pembentukan SL gitu ya. Makanya saya coba-coba wah kayaknya butuh tim kayaknya nih Pak Edia butuh tim nih. Saya ajak diskusi lah, ayo Pak, kita diskusikan gitu ya. Ya memang semuanya berawal dari diskusi ya. Dan saya jadi teringat nih kalau nanti mungkin bisa ditambahkan ya Pak Santos, Pak Heri ya. Flashback beberapa tahun ke belakang ketika sebelum adanya SAI Pekanbaru gitu ya. Bagaimana proses alotnya Pak Santos dan Pak Heri datang ke SAI Cipedak pada waktu itu untuk membuka SAI di Pekanbaru. Karena saya tidak mengalami langsung gitu ya, saya masih ada di SAI Meruyung pada waktu itu kayaknya. Beberapa kali belum diterima gitu ya Pak, saya nggak ngomong ditolak Pak ya, belum diterima waktu itu. Karena diceritakan bahwa SAI itu sekolah berbasis komunitas gitu ya, bahwa sebelum bikin sekolah baiknya bikin komunitas dulu gitu ya. Dan memang
ya bisa jadi nggak terbayang gitu ya buat Pak Heri, Pak Santos pada waktu itu gimana caranya bikin komunitas nggak ada sekolahnya gitu ya. Apa yang mau diomongin, gimana cara mengumpulkan komunitas gitu ya. Nah mungkin sekarang ini mungkin sudah terbayang lah gitu ya. Udah running sekolah dan kemudian terbentuklah komunitas gitu ya. Saya juga coba flashback ke belakang, mendengar cerita-cerita dari para pendahulu saya lah, Bu Cace salah satunya gitu ya. Pak Wendy juga lebih dahulu dari saya gitu. Bagaimana sekolah berbasis komunitas ini dibentuk gitu ya. Awalnya memang ya inisiasinya pastinya dari yayasan gitu, dari yayasan kemudian membentuk sekolah, kemudian ternyata biasa ya ada dinamika gitu ya. Kemudian dari situ kemudian muncul ide untuk lebih menguatkan bagaimana sekolah berbasis komunitas ini dibuat. Jadi singkat saya waktu itu sampai ada, jika memang kita berangkat dari tidak ada apa-apa kayaknya gitu ya. Ini Bu Caci juga koreksi kalau saya salah ya. Ini sotonya saya aja menggabung-gabungkan puzzle dari para pendahulu gitu ya. Sampai ketua yayasannya itu dari orang tua, wakil ketua yayasannya dari guru, sekretaris satunya dari orang tua, sekretaris dua dari guru. Gitu semua di mix lah, dicampur gitu ya. Sampai kemudian terbentuklah yayasan dan kita menganggapnya itu sebagai sekolah berbasis komunitas. Mungkin komunitas 1.0 lah gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya, ada berubah lagi lah. Kita kemudian tahun 2011 buka unit pertama yaitu di Palembang ya, yang Pak Santos juga kemudian bergabung di sana. Itu dari yayasan dulu kemudian membentuk komunitas gitu ya. Jadi memang kayaknya kalau flashback ke belakang, ya kita dulu minta Pak Santos dan Pak Heri bikin komunitas dulu, kayak gimana caranya ya. Ya tapi ala kuliah itu jadi pelajaran dan jadi cerita lah gitu ya Pak Santos, Pak Heri, mohon maaf nih. Kalau harus bersabar beberapa tahun gitu ya, mondar-mandir Jakarta Pekanbaru gitu ya. Tapi ala kuliah sekarang sudah terbentuk komunitasnya. Pak Santos dan Pak Heri sudah memulai gitu ya. SI Pekanbaru sudah berjalan dan kemudian tanpa terasa sudah ya 6 tahun lah gitu ya. Dari 2018 ya. Ya, mau 6 tahun berarti ya. Nah ini ya lalu bagaimana kelanjutannya dari pendidikan anak kita di Pekanbaru? Seperti mungkin pertanyaan yang sama seperti tadi Bu Caca ceritakan ketika anak-anak SAI sudah pada kelas 6 gitu ya. Nah, repotnya mungkin waktu itu kelas 6 gitu. Udahlah belum pernah ada modelnya, kelas 6 baru kepikiran bikin SL mungkin gitu. Jadi memang pastinya semuanya serba gerabak gerubuk lah gitu ya. Tapi alhamdulillah timnya waktu itu solid dan orang tua juga solid gitu ya. Bahkan sampai hal yang sama-sama kita pahami dan sadari bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Gitu. Pendidikan itu adalah fardu ain yang dikerjakan secara berjamaah gitu ya. Jadi sebenarnya semua tanggung jawab orang tua kita sebagai orang tua, dan ya kita bersama-sama nih menyelenggarakan pendidikan buat anak-anak kita. Nah dari situ kemudian ya terpikir ya udah bagaimana kita mengembangkan SL nih, dan memang momentumnya tepat lah seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita biar tidak tergesa-gesa nanti ya kita pikirkan dari sekarang. Kalau misalnya bisa dimulai dulu, tapi kayaknya memang bagusnya sih memang organik gitu ya. Udah yang kelas 5 ini dipersiapkan, nanti mungkin bisa didata akan berapa yang masuk SL dan nanti kita pikirkan. Paling nggak memang bayangan saya untuk membuat sebuah sekolah gitu ya, tadi yang Pak Irfan tanyakan, memang yang pertama konsep gitu ya. Konsep dan kurikulum pastinya, breakdown dari konsep itu kan kurikulum. Ya insya Allah kalau enaknya sekarang, dalam tanda kutip ya, sudah ada role modelnya gitu ya. Jadi kalau mau memang yang dalam tanda kutip mudahnya gitu ya, ya udah ATP gitu ya. ATP itu amati, tiru, plek gitu. Jadi ya memang ya begitu adanya gitu, ikuti aja semua gitu ya. Atau yang levelnya lebih tinggi dikit ada ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nah kalau tadi diskusi di Jakarta karena memang teman-teman merasakan bagaimana menjalani SL di Cipedak gitu ya, dan plus minusnya juga, kemudian
kita bisa kembangkan juga nih dengan model yang sedikit tambahan lah, ada fitur-fitur yang berbeda lah gitu ya, sehingga juga tidak menjadi dalam tanda kutip tidak menjadi kompetisi antar SAI, karena kan SAI ini berdekatan ya untuk yang Jabodetabek, yang Meruyung, Cipedak, Studio Alam, Cibinong ini kan cukup berdekatan gitu ya. Jadi memang perlu ada nilai plus dari tiap unit, itu perlu ada kekuatannya apalah, keunikannya apa di tiap unit. Dan karena memang semua berangkat dari Cipedak, sehingga memang punya idenya lah gitu. Kalau Pekanbaru kan ya Pak Jamal juga walaupun lama di Cipedak belum pernah di SL kayaknya, hanya ikut YE ya, Young Explorer ke Aceh gitu ya. YE sama apa itu, dan yang ke Jogja Local Wisdom ya? Oh, Local Wisdom, Outing kelas 8 Local Wisdom ya. Iya, Nah, ya itu. sedikit banyak tahu lah gitu ya. Nah, ya itu aja. Jadi dari sisi konsep dan kurikulum insya Allah sudah ready lah untuk di adopt gitu ya. Nah, tinggal memang kemudian yang berikutnya ini gitu ya. Pastinya perlu pendampingan, perlu supervisi, perlu penyiapan gitu ya. Atau juga mungkin bisa perlu magang dulu misalnya di SL-nya SAI beberapa bulan gitu misalnya, biar lebih mendalami dan tahulah. Kalau dulu waktu Palembang begitu ya Bu Caci ya. Ketika membentuk SL itu ada beberapa guru yang magang sampai 6 bulan mungkin ya, 3 sampai 6 bulan di Jakarta gitu ya, menyelami, merasakan apa yang bagaimana sih cara mulai dari buka kelas sampai tutup kelas gitu ya. Di tiap level tuh apa keunikannya, jadi bisa memotret. Nah itu kan kalau misalnya kita bisa bikin sekarang bagus lah gitu ya. Itu yang kedua, SDM. Yang ketiga adalah tempat. Nah ini yang uniknya dari SAI Pekanbaru gitu ya. Kalau di SAI yang lain tantangannya adalah lahan gitu. Tadi juga diskusi di prinsipal gitu. Cibinong apa tantangannya? Lahan Pak belum ada gitu ya, masih sewa. Meruyung apa? Lahan masih sewa Pak gitu. Nah ini kalau di Pekanbaru kan alhamdulillah gitu ya, 10 hektar gitu ya, tinggal matok aja tuh Pak Santos, saya mau di mana. Insya Allah bisa lah, sangat leluasa sekali gitu. Jadi dan mungkin juga untuk level yang lebih tinggi SMP lah gitu ya, mungkin orang tua lebih bisa melepas anaknya agak jauh lah gitu ya. Mungkin sini hipotesa aja sih. Tapi artinya tempat saya merasa buat di Pekanbaru relatif tidak ada masalah lah gitu ya. Mau yang 10 hektar ada di Tenayan, mau yang agak kota dikit ada di Tengku Umar gitu kan, tinggal pilih aja mau yang mana gitu kan. Ini kelebihan uniknya di SAI Pekanbaru gitu ya. Tempat tidak ada masalah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau menurut saya ya tinggal operasional cost-nya ini nih. Operasional cost-nya yang perlu kita pikirkan sama-sama lah gitu ya. Dan memang kekuatan komunitas itu adalah tripartit gitu ya, bahwa sekolah itu dijalankan oleh 3 komponen. Ada yayasan, ada guru dan manajemen sekolah, dan ada orang tua. Dan ketiga komponen ini itu sejajar lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau digambarkan itu bukan yayasan di atas atau guru di atas gitu ya, tapi kita melihat segitiga itu dari atas. Jadi semuanya sejajar gitu ya. Sebuah segitiga kita letakkan di lantai dan kita melihatnya dari atas. Jadi seperti itulah konsep tripartit yang saya dapat dari Pak Wendy kemarin gitu ya. Jadi semua itu sejajar. Yang masing-masing juga punya peran masing-masing, punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Ada yayasan mungkin sebagai penanggung jawab legal standing, karena untuk maju pengurusan izin nggak bisa tuh guru aja atau orang tua gitu ujuk-ujuk datang ke dinas, pasti perlu ada legal standing, perlu ada yayasannya gitu ya. Dan juga untuk kepemilikan lahan juga perlu ada legal standing, nggak bisa kami persatuan orang tua membeli lahan gitu ya, nggak bisa, harus ada legal standingnya, itu yayasan gitu. Jadi di sana salah satu perannya yayasan. Ya alhamdulillah kalau di Pekanbaru memang yayasan juga punya, YIP dalam ini Yayasan Indonesia Pintar juga punya lahan yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh komunitas gitu. Nah kemudian berikutnya ada guru dan manajemen sekolah. Nah ini juga backbone-nya pendidikan lah gitu ya. Ada kurikulumnya, ada tempatnya, nggak ada gurunya. Walaupun ada kurikulumnya gitu ya, nggak bisa jalan juga, nggak running, nggak sekolahnya. Gitu ya. Jadi guru juga punya peran yang penting dalam mengoperate, menjalankan fungsi pendidikan di sekolah. Gitu. Yang berikutnya orang tua. Nah orang tua ini yang sudah sering disampaikan bahwa hubungan orang tua di SAI Pekanbaru itu bukan produsen konsumen, bukan saya udah bayar dan saya tahu beres gitu ya. Bahkan
sampai ke penyusunan anggarannya pun juga itu melibatkan orang tua. Jadi kita mau ininya ekstrimnya ya, bukan ekstrimnya, gampangnya gitu ya. Kita mau bayaran berapa tahun ini? Nah, itu kita diskusi sama-sama gitu ya. Kita mau apa namanya? Mau program apa tahun depan? Ya kita diskusikan sama-sama orang tua. Gitu. Jadi sedalam itu enaknya di SAI Pekanbaru, di SAI secara umum gitu ya. Bisa jadi enaknya, bisa jadi nggak enaknya gitu ya. Tapi kalau buat beberapa orang yang udah masuk ke SAI sih itu seru aja gitu ya. Bahkan kalau dengar cerita Pak Wendy gitu ya kemarin kerja di Pekanbaru atau orang tua yang lain itu justru yang sudah lulus ya anak-anaknya itu justru merindukan suasananya seperti dulu gitu ya ketika mereka jadi orang tua di SAI. Bahkan ketika mereka di sekolah yang bukan SAI gitu ya, ketika ngambil rapot dan berdua gitu ya, bapak dan ibu, jadi aneh, jadi asing gitu ya. Karena hanya mereka yang berdua gitu, yang lainnya sendiri-sendiri gitu. Bahkan curiosity-nya terhadap performance anak di sekolah itu cukup dalam gitu ya. Dan ya sama orang tua yang lain juga kenal begitu aja gitu ya, nggak sampai dalam lah. Kalau saya kan sampai apa namanya, bahkan sampai ada yang ini udah visioner, sampai ada yang besanan lah sama orang tua gitu ya. Udah banyak lah itu di SAI gitu ya. Jadi nggak cuma guru nih, Bu Nila, Pak Mandala ya. Orang tua pun juga banyak yang udah besanan gitu. Bahkan ya murid-murid Cace menurut saya itu sudah ada yang punya anak gitu. Jadi memang udah jadi nenek guru dan kakek guru nih ya Bu Cace kita ya. Saking apa namanya begitu kuatnya komunitas di SAI. Jadi buat saya ini peluang buat Bapak Ibu semua kita bersaudara di komunitas ini di SAI Pekanbaru yang apa ya yakinlah suatu saat nanti justru yang ini yang akan kita rindukan gitu. Ini banget ya komunitasnya. Terus tiba-tiba aku udah pada lulus dan jadi merindukan komunitas yang seperti ini. Seperti itu sih. Itu mungkin apa dari saya yang bisa saya sampaikan terkait apa saja yang perlu disiapkan. Ya berarti sekarang kalau menurut saya sih tinggal apa ya? Tinggal memastikan berapa orang nanti dan kita menghitung operasional cost-nya lah berapa untuk running sebuah sekolah lanjutan gitu ya. Lahan mudah-mudahan sih nanti saya bisik-bisik sama Pak Kantor dan Pak Idil apa kalau bisa lahan tidak usah sewa lah gitu ya, kami pinjam saja lah nanti. Tinggal kami komunitasnya memikirkan operasional cost-nya saja gitu ya, buat gaji guru, gaji karyawan dan buat kegiatan-kegiatan gitu. Nah itu kita akan biasanya di SAI ya memang dibuka semuanya lah gitu ya, tidak ada yang ditutupi lah. Bahkan pengalaman-pengalaman dari dewan sekolah yang ada gitu ya, menjelaskan ke orang tua yang lain, jangan takut Pak Bu. Bahkan kalau sekolah mau beli korek kuping pun kita tahu uangnya dari mana. Karena memang sekolah itu punya kita sama-sama gitu. Dan akhirnya dengan begitu kita semua berhak mengklaim. Jadi kalau nanti Pak Irfan misalnya ditanya di kantor, emang sekolah itu punya siapa? Oh itu punya saya. Gitu. Atau siapapun lah gitu ya, Pak Edial ditanya di Polda, emang sekolah itu SAI itu punya siapa? Punya saya gitu. Karena kita semua apa namanya punya rasa yang sama memiliki sekolah inilah gitu. Itu nggak tahu sih benar-benar Pak Santo sama Pak Heri nggak berkeberatan kalau misalnya semua mengklaim SAI punya kita semua gitu ya. Itu mungkin dari saya sebagai menambahkan yang dari Bu Cace. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi boleh sedikit bertanya Pak? Boleh dikit Pak. Dikit aja Pak. Banyak apa Pak? Terkait operational cost. Ya, operational cost ini kan mungkin kalau menurut saya lebih banyak menurut saya, tapi saya nggak tahu juga. Mungkin ini lebih ke yayasan sebetulnya. Karena kan keuangan kan lebih ke yayasan gitu loh. Maksud saya itu yang saya pengen pertanyakan, kira-kira terkait operational cost, mungkin di situ ada biaya-biaya mungkin kayak SPP, kemudian biaya masuk di awal gitu. Itu apakah ada range-nya yang udah ditentukan dari sekolah alam atau memang itu nanti dari kita komunitas dan yayasan yang istilahnya itu memutuskan gitu untuk mendapatkan yang paling pas itu berapa gitu Pak? Atau memang sudah ada udah diatur dari sekolah alam range-nya sekian 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 gitu Pak? Ya. Kira-kira Pak. Ya. Jadi emang enaknya di sekolah itu ya tadi Pak, setiap komunitas itu dalam tanda kutip ya dia semi independen lah gitu ya. Dari pusat memang ada guidance panduan lah gitu ya. Kita nyebutnya SKS, standar kualitas sekolah. Itu ada 6 aspek, salah satunya finance memang keuangan. Tapi itu memang disesuaikan dengan
kondisi masing-masing sekolah gitu ya. Jadi nggak saklek lah. Misalnya dengan UMR setempat atau mungkin dengan juga kemampuan komunitasnya. Kalau misalnya komunitasnya belum banyak kan kayak di kayak di Pekanbaru gitu ya, pasti kan beda dengan yang di Cipedak gitu ya. Kekuatan finansialnya gitu. Jadi disesuaikan dan disepakati di masing-masing komunitas, Pak. Walaupun memang kita akan terus berdiskusi lah bagaimana caranya sekolah ini bisa ideal secara keuangan lah. Gitu. Jadi ininya dikembalikan ke masing-masing komunitas. Gitu sih, Pak. Baik, Pak. Sangat jelas, Pak. Pada menjawab. Atau Bu Cace, ada tambahan kali Bu Cace? Bu Cace. Yang ditanya itu kayaknya angka atau gimana gitu kan? Itu kan nggak dijawab. Iya, ya sama sebenarnya dengan Pak Lutfi tadi. Kita ngobrol aja dulu, kita diskusi dulu gitu. Jadi kalau yang namanya turunan itu pasti nggak enak untuk didiskusikan. Nanti kalau misalnya Pak Lutfi ngeluarin angka, Pak kenapa Pak angkanya segitu? Itu semua juga jadi nggak nyaman. Tapi karena kita open gitu, discuss aja, diskusi aja. Kita akan ini adalah tahap awal kita sebenarnya. Kita ingin menginisiasi sekolah yang seperti apa. SAI walaupun saya nih misalnya ya agak gregetan nih dengan satu sekolah yang udah adalah dia baru berdiri gitu, tapi angkanya jauh banget di atas SAI. Saya sampai bingung gitu. Mereka ngitungnya gimana ya? Berarti memang di semua sekolah bisa mengambil keputusan dia akan berada di level yang mana gitu, terkait dengan harga, dengan biaya yang mau dipatok untuk biaya-biaya sekolah kita gitu. Nah, kalau kita tadi saya bilang misalnya operational cost itu minimal siswanya sekian misalnya. Itu hitung-hitungannya untuk gaji guru yang UMR, yang apa gitu ya. Itu yang kita perhitungkan adalah bagaimana sekolah ini jalan gitu. Kalau kita pakai ngeplot yang udah dengan angka-angka yang besar, nanti nggak jadi ada yang sekolah nggak jadi ada yang mau sekolah di sekolah kita. Kayaknya begitu gitu kali ya. Ini perasaan saya aja kali seperti itu. Kalau Pak Lutfi mah enggak kayaknya. Langsung aja patok-patok gitu. Enggak juga ya dia. Jadi komponen pembiayaan sama aja Pak Irfan. Ada DPP, ada DOT, dan biaya guru. Kalau di SL itu DPP pasti lebih besar ya Pak. Atau sama ya dengan SD. Kalau macam-macam sekolah sih. Kalau misalnya di Cipedak itu KBTK SD itu jadi satu item pembiayaan DPP-nya. Jadi sekali bayar. Makanya kalau di Cipedak itu orang ngantri masuknya itu di playgroup di KB. Kenapa? Karena SD udah nggak lagi pusing gitu. Karena SD udah sulit banget dapat tempat untuk SD Cipedak. Jadi mereka udah panjernya itu karena masuknya dari KB sampai SD. Itu jadi 9 tahun. Ini keputusan Cipedak karena memang sulit di kota lah ya, itu Cipedak. Itu DPP. Kemudian DOT itu adalah pembiayaan aktivitas ya mungkin Pak Lutfi yang lebih tahu sih sebenarnya komponen-komponen itu apa saja. Nah, yang murni untuk gaji guru gitu ya Pak, operasional kesejahteraan guru dan sebagainya itu dari biaya guru, dari bulanan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang biasanya ketika orang tua mendiskusikan ingin menaikkan kesejahteraan guru, mereka langsung twing, udah naikin aja BG-nya. Ini biasanya menjadi common lah ya, jadi isu yang umum kalau kita ingin menaikkan kesejahteraan guru, naikkan penerimaan kita dari orang tua. Padahal dengan keputusan itu kita mengkelaskan orang tua yang masuk ke sekolah kita pada level yang lebih atas gitu. Walaupun dan belum tentu semua komponen itu mensejahterakan guru kalau sekolahnya bagaimana mengelola keuangannya gitu ya. Jadi ini yang kita taruh di meja adalah kita kedepankan kesejahteraan guru, kita kedepankan proses menguatkan posisi guru, bagaimana dia harus belajar untuk mendesain kurikulum pembelajaran untuk siswanya dan sebagainya. Itu yang dari item pembelajaran tadi. Kalau proses yang tadi mungkin Pak Lutfi juga udah sampaikan, sebaiknya sih memang
ada forum diskusi nih, apalagi ada temennya nih, kalau ada SAI yang lain yang bikin SL juga, kita akan kelaskan bareng nih, enak banget, enak banget. Kepala Pak Lutfi lebih pecah lah gitu. Ada teman diskusi lah. Kalau misalnya itu adalah SAI Pekanbaru saja, gitu kan, Capsek siapapun yang akan ditempatkan di Pekanbaru, pasti dia pusing kepala karena diskusinya sendirian. Hanya tektok sama Pak Lutfi misalnya, kalau Pak Lutfi ada waktu mengangkat telepon gitu ya Pak Heri ya. Saya mohon maaf. Tadi nguping sedikit Pak Heri nelpon. Nah itu kalau misalnya ada SAI lain yang lagi mau bikin SL juga, kita bikin kelas bareng nih. Bagaimana menginisiasi SL untuk SAI masing-masing, itu enak untuk jadi teman diskusi. Nah prosesnya yang harus kita jalani memang. Kalau disiapkan apa tadi ya, diskusinya, ruangnya, kembali ke proses magang dan sebagainya, menjadi satu proses yang kuat lah, lebih kuat kepala sekolah yang akan ditempatkan, yang akan menjadi kepala sekolah SL Pekanbarunya. Itu sih kalau saya menambah. Nggak jawab juga ya angka ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Kita memang yang kita butuhkan tuh memang bukan di angkanya, tapi memang kita dapat dasarnya dari seperti apa gitu. Nah itu. Tapi memang sudah terjawab sih Bu sebetulnya. Ya. Iya. Mungkin dari orang tua yang lain ya. Mungkin siapa tahu ada yang masih mau ditanyakan. Apalagi terutama nih yang kelas 5. Atau dari Pak Santos. Dari yayasan Pak. Ya, boleh. Ya, jadi sebenarnya mungkin yang dulu diminta sama SAI Pusat dulu tuh Pak, jadi bisa kenyataan sekarang Pak ya. Ada komunitas dulu baru sekolah ya. Sebelumnya kan sekolah dulu. Ya, mungkin yang Pak ditanyakan tadi sama Pak Lutfi soal tempat, insya Allah kita bisa adakan lah kan. Saat ini kan kita bisa memanfaatkan tempat kita di Tengkumar ataupun di Tenayan. Insya Allah itu bisa. Mungkin itu Pak dari saya. Dan ada semangat dari teman-teman nih ya untuk mau membangun SL gitu kan ya. Nah, itu dari saya Pak. Terima kasih. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Santos. Nanti sudah 3 dari 4 sudah penuh tuh, tinggal operasional cost saya nanti ya. Saya kasih template-nya ke Pak Edial, nanti Pak Edial yang isi template-nya. Boleh Pak. Boleh Pak. Kira-kira ada yang mau lagi? Pak Edial ada yang mau ditanya? Atau Pak Hendro? Pak Hendro dari tadi nih, stay aja nih. Ada yang mau ditanya Pak? Aduh. Pak. Kira cukup Pak, lebih kurang ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya sih, atau Pak ini, Pak Jamal ada lagi Pak Jamal? Boleh saya bertanya Pak? Boleh. Wah, ini. Boleh banget. Pak, izin Pak, mengenai yang Pak Lutfi tadi katakan, guru guru magang gitu ya, atau ya ini ada juga masukan dari orang tua, atau misalnya bisa guru yang dari pusat atau yang dari Maruyong, atau yang bisa untuk ke Pekanbaru untuk sinkronkan dengan guru-guru yang ada di Pekanbaru yang untuk dilatih gitu Pak. Itu sekitar itu yang saya permintaan saya gitu. Ya baik Pak Edial, ini pertanyaan Pedel atau pertanyaan titipan dari yang lain juga nih Pak? Kayaknya Pak Heri juga nitip itu ke Pak Edial, jangan. Iya. Ya sebenarnya sih prinsipnya, kalau misalnya ada kebutuhan dan permintaan, nanti akan kita sampaikan juga sih ke teman-teman yang memang memiliki kapasitas lah gitu ya. Kita bentuknya penawaran gitu ya. Apakah siap membantu ditempatkan untuk di Pekanbaru misalnya, dan lain sebagainya sih. Sebenarnya tidak hanya di Pekanbaru, di Bengkulu juga kemarin sempat ada yang kita tempatkan juga gitu ya. Di Rangkas Bitung juga kita tawarkan gitu ya. Termasuk Pak Jamal juga kita tawarkan juga gitu ya. Alhamdulillah mau membantu di Pekanbaru gitu. Prinsip sih
Ya nggak ada masalah sih Pak. Nanti kita sampaikan ke teman-teman di SAI yang mungkin sedang mencari tantangan baru lah gitu ya, dan mau tantangan baru, nanti bisa kita bicarakan sih. Gitu mungkin Bu Caca ya? Ya, insya Allah Pak Ideal. Nah, nanti dari sekarang nih perlu kita diskusikan intens biar juga bicara dengan gurunya jauh-jauh hari gitu kan. Ya, kan mungkin kalau pindah agak jauh dan waktu lama mungkin perlu persiapan juga. Insya Allah bisa Pak Ideal, nanti kita diskusikan. Ya, Pak. Kasih Pak. Wah, Pak Heri yang senang nih. Timpan dari kayaknya. Dari Pak Heri ada komennya Pak? Sepatah dua katanya Pak. Siap. Siap lanjut SL anaknya gitu aja Pak. Siap lanjut ya Pak ya? Alhamdulillah. Apalagi ya? Dari Pak Jamal gimana Pak? Baik, Bismillah. Kalau dari saya tadi udah menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Caca dan Pak Lutfi. Tentunya di sini menjadi garis besar itu ada 4 ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menyiapkan kurikulum ya. Tentunya ini bisa lah ATM ataupun ATP nantinya kan begitu ya Pak Lutfi ya. Dan insya Allah di sini juga hadir Ibu Education kita, Ibu Nila ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang nanti ke depannya ini insya Allah ranahnya di guru-guru gitu. Insya Allah untuk hal itu bisa lah kita untuk join ataupun modifikasi sebuah pembelajaran ataupun merumuskan dari kegiatan-kegiatan nantinya. Bisa ATM, bisa amati, tiru, plak gitu, bisa jadi juga gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus juga adanya SDM tadi yang sudah menjadi pembahasan juga. Ini mungkin perlu kita siapkan bareng-bareng sebagaimana tadi disampaikan. Kalau di Himna SAI itu kita ibarat satu tubuh yang saling menopang ataupun yang saling menguatkan gitu kan, yang seperti itu ya. Itu adalah himna-himna kita yang dimana kalau saya pribadi kalau mendengar himna SAI dan himna komunitas itu bergetar lah karena semuanya diawali dengan Bismillah ya. Tentunya itu adalah kebaikan kita ke depannya gitu. Nah, apalagi yang kita yang mau kita tunggu gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus yang ketiga tadi udah dijawab juga oleh Pak Santos ya terkait dengan lahan ataupun sarana dan prasarana. Insya Allah dari pihak yayasan siap untuk menyiapkan untuk berdirinya ataupun sarana dari sekolah lanjutan kita. Terus yang terakhir mungkin nanti yang menjadi concern kita bersama selain tadi yang 3 yaitu adalah bagaimana kita merumuskan terkait dengan operasional cost-nya seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling utama juga nih, tugas bersama nih Pak Ideal, terus orang tua yang kelima, tentunya mulai dari sekarang kita perlu adanya pendataan siswa sekolah lanjutan dan juga mungkin kita boleh spill dikit lah kepada komunitas yang ada di luar bahwasanya insya Allah sesuai dengan plan. Sebenarnya saya juga pengen ketawa juga nih di sini. Ketika saya lewat SD, SMP, SL. Ya udah ini saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bu Caci kepada saya waktu di Jakarta. Pun kitaban kalau kata Bu Caci, jadilah buku walaupun itu tanpa judul. Saya ingat betul tuh. Ya catat aja dulu di Brandem aja dulu gitu. Nah, sekarang di papan pelang depan itu sudah tertulis ABTK, SD dan SL. Nah, itulah menjadi kalau menjadi catatan kita bersama gitu. Bagaimana guidance yang sudah disampaikan oleh kemarin sama Pak Wendy ya ketika kita melakukan Muskom dan ini adalah menjadi amanah bersama. Ya, kalau dari guru insya Allah ya karena guru itu adalah kalau kata Imam Al-Ghazali itu la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa dilakukan semua maka jangan tinggalkan semua. Insya Allah kalau dari guru-guru dari kita berenam nih Masya Allah nih Pak Lutfi, kalau itu insya Allah lah apabila amanah ini disampaikan tentunya ini adalah atas izin Allah ya. Tidak ada yang luput dari dari penglihatan Allah. Tentunya ini sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Kita berkumpul di malam hari ini membahas tentang sekolah lanjutan, mengantarkan anak menuju kedewasaan ini sudah Allah atur sedemikian rupa dengan sebaik-baik skenario-nya. Mungkin itu dari saya Pak Ideal yang paling utama itu selain dari 4 item tadi, tentunya kita mulai dari awal kita sudah mulai melakukan pendataan.
untuk siswa kita. Insya Allah kalau dari Pak Ideal dengan semangatnya komandan nih, insya Allah 100% lanjut semua ya Pak Ideal. Takbir. Allahu Akbar. Begitu Oke. Pak Ideal, Pak Irfan, Pak Santos, Pak Heri. Takbir aja dulu ya. Oke, Pak Jamal, Bapak-bapak ini kayaknya kita malam kan sudah makin larut nih. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanya atau kita diskusikan, mungkin eh, bisa kita tutup. Tapi sebelum itu mungkin saya sedikit nambah sedikit aja, Pak. Artinya mungkin kalau saya mengambil kesimpulan dari apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, itu memang cuma satu kata, alhamdulillah. Karena saya menangkapnya semua yang kita sebut tadi, itu semuanya kita sudah siap. Walaupun mungkin belum 100%. Guru, lahan, kemudian terkait juga dengan biaya kos operasional itu nanti kan akan kita rumuskan insya Allah. Jadi kemungkinan besar, alhamdulillah kalau memang apa secepatnya mungkin kita para komunitas itu akan secepatnya bergerak untuk merumuskan yang terbaik untuk sekolah lanjutan ini. Kemudian sebelum ditutup sama Pak Jeki, saya pribadi sih mungkin dari komunitas Pak sama mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Lutfi, kemudian juga kepada Ibu Cace yang sudah meluangkan waktunya kepada kami. Mungkin kalau kami di sini masih sekitar jam 9:30, kalau di Jakarta mungkin sudah lebih malam ya, Bapak Ibu ya. Jadi mau nggak mau kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada komunitas yang hadir di sini. Kalau saya lihat sih mungkin ada lebih 80% ini hadir Pak komunitas kita. Jadi alhamdulillah ternyata memang ini menjadi apa namanya fokus kepada dari komunitas kita semua. Kemudian apa ya? Lanjut ke Pak Jeki ya Pak Jeki. Pak Jeki masih standby Pak Jeki? Masih. Alhamdulillah. Iya. Ya, Mungkin mengantarkan sampai akhir. baik Pak. Mungkin udah cukup larut. Mungkin saatnya kita untuk undur dan kita tutup Pak. Oke, Mana Pak Jeki ya? oke. Terima kasih Pak Irfan untuk mengakhiri sesi kita malam hari ini, dan semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita rencanakan hendaknya diberkahi oleh Allah. Maka pertemuan ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Jamal. Mohon kesediaan Pak Jamal. Baik, siap. Pokoknya kalau untuk kebaikan insya Allah siap-siap terus ya Pak Lutfi ya. Siap. Kalau kata Bu Cace itu kita dididik untuk didadak, pokoknya siap aja pokoknya. Masalah 1 dan 2 salah banyak ya, nah itulah dadak. Ya. Baik, kita bermohon aja kepada Allah, beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك احلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengakhiri, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lutfi, Bu Cace, Bu, salam kenal Bu. Kemudian
dari Yayasan Pak Santos, Pak Eri, dan dari Dewan Sekolah yang hadir. Alhamdulillah kita komplit. Seperti kata siapa kemarin ya, kalau ini ya saya ngompor-ngomporinya. Ya, dan tinggal kita lagi dari kita dari Dewan Sekolah, dari Pak Irfannya, kita menunggu komandonya untuk langkah selanjutnya. Kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang disampaikan Bu Caci sama Pak Lutfi tadi. Ya, semoga berkah pertemuan kita malam ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan malam ini kita cukupkan sampai sekian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen pakai laptop, boleh difoto dulu kali Pak Zen? Ayo foto-foto, saya fotoin. Nah, boleh. Pak Lutfi ini. Ini yang paling utama ini Pak Lutfi. Satu sila foto upload. Ya, ayo. Yang mau open cam. Ayo buka kamera semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nah, bisa kirim ke grup DS ya. Siap. Baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak Lutfi. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Kasih Pak Lutfi. Kasih Banyak Pak Lutfi, Masya Allah. Luar biasa, mantap. Terima kasih Pak Santos. Terima kasih Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya, pamit juga. Izin pamit. Terima kasih. Ya Pak Lutfi, Bapak-bapak semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit. Ya, Pak